Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Sugiharti. Saya mahasiswa Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Dengan NPM 20700651610. Mata kuliah Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman. Dengan dosen pengampu Bapak Yunan Fauzi Wijaya, Eskom, MMSI. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi atau function dalam C++. Fungsi atau function adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di dalam program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program C++, karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Fungsi merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Fungsi merupakan elemen utama dalam bahasa C++, karena bahasa C++ sendiri terbentuk dari kumpulan fungsi-fungsi. Secara sederhana, fungsi dari function itu sendiri berfungsi untuk membuat sebuah struktur dari statement program, atau membuat struktur dari program untuk pengelompokan statement atau pernyataannya. Jadi, function itu sendiri digunakan untuk program-program yang besar. Jadi, misalkan dalam sebuah program yang banyak, ada beberapa statement yang harus dipanggil berulang-ulang. Nah, jadi jika tidak ada sebuah fungsi, maka program yang kita panggil berulang itu kita harus ketikkan secara berulang-ulang. Dengan adanya fungsi, maka program tersebut cukup kita kelompokkan ke dalam sebuah fungsi. Lalu pada saat program tersebut akan dipanggil, kita tinggal memanggilnya fungsinya saja. Nah, itulah kira-kira fungsi sederhana dari sebuah function. Untuk pembuatannya, dalam hal ini kita akan coba buat sebuah program menghitung luas persegi panjang namun menggunakan konsep fungsi atau function. Selanjutnya, bagaimana sih sebenarnya pembuatannya? Kita akan mulai ya. Yang pertama kita tulis include Fungsi include adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file IOStream ke dalam program. Selanjutnya kita tulis using namespace std yang digunakan untuk memanggil kelas atau objek atau fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Di sini kita akan tambahkan sebuah variabel int luas, di mana di dalamnya ada dua variabel int dan variabel L. Nah, kita lanjutkan kembali. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian public. Di sini kita tulis int main
Dan di sini kita tambahkan int, ada variabel panjang dan lebar T, L. Di sini kita tetap deklarasikan untuk variabelnya. Kalau sudah, kita mulai cout program luas persegi panjang. Kita lanjutkan kembali cout langsung saja kita buat cout masukkan panjang. Nah, variabel yang sudah kita tentukan setIn T. Lalu cout kembali. Masukkan lebar. setIn Lalu di sini kita tampilkan cout luas persegi panjang sama dengan luas T, L. Jadi ini untuk statement yang kita sudah buat dari bagian dalam pernyataan atau statement utamanya. Dan bagaimana proses perhitungannya, luas sama dengan panjang kali lebar kita masukkan ke dalam function. Nah, di sini kita bisa buat int luas buka kurung in in L. Gimana rumusnya? Return T kali L. Jadi seperti ini, pada saat nanti dipanggil luas persegi panjang sama dengan dan dipanggillah function luas, di mana function luas itu bertipe data P dan L. Nah, dia akan dipanggil ke bawah, yaitu ada pemanggilan rumus P-nya dikali dengan L, panjang dikali dengan lebar. Sehingga nanti akan dimasukkan panjang, dimasukkan lebar, menampilkan hasil, maka function luas akan dipanggil. Dari mana dia dipanggil? Dari bawah ada penggunaannya.
sehingga saat nanti dijalankan maka akan masuk ke bagiannya. Di sini akan ditanyakan berapa nilai panjang dan lebarnya. Misal kita masukkan nilai panjangnya 30, lebarnya 10. Kita enter, maka hasilnya muncul luas persegi panjang sama dengan 300. Nah, untuk penempatan dari function itu sendiri, kita bisa letakkan di atas. Yang pastinya function itu tidak boleh diletakkan di publiknya. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam private class. Kenapa dia dikatakan sebagai private class? Jadi ingat, kalau publiknya berada di domain seperti ini. Nah, itu sifatnya public. Artinya, pada saat nanti dijalankan, maka C++ dijalankan, maka semua statement yang ada di dalam public yang akan dijalankan. Kalau yang sifatnya private class seperti ini, dia akan dijalankan oleh C++ sebelum function tersebut dipanggil. Jadi kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita bisa jalankan. Hasilnya jadi saat nanti muncul sama yang ditanyakan panjang dan lebarnya. Nah, itu kira-kira contoh dari penggunaan fungsi atau function dalam C++. Sekian video dari saya mengenai fungsi atau function. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.